Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Kaprodi Menyapa nih dari program studi S1 Sistem Informasi, di mana nanti hari ini temanya adalah mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, khususnya strategi mempersiapkan dan memilih program sesuai kebutuhan. Nah, di mana nanti yang akan disampaikan oleh Bu Atik Nurmasani Mkom, nanti disampaikan juga oleh Bu Irma Rofni Wulandari SPDMM. Oke, teman-teman, untuk acara hari ini akan terdiri dari 4 sesi. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh Bu Atik dan Bu Irma, yang ketiga nanti diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, untuk mengawali acara hari ini, Kapolri Menyapa hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, kita langsung saja ya ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu acara Kaprodi Menyapa dengan tema strategi mempersiapkan dan memilih program yang sesuai kebutuhan pada MBKM, baik magang, baik nanti studi independen maupun bangkit. Nah, itu nanti akan disampaikan ahlinya ini. Wah, ahlinya dan sekaligus beliau adalah koordinator bidang kurikulum, bidang pengajaran, pengembangan akademik intinya di program studi S1 Sistem Informasi, yaitu Bu Atik Nurmasani Mkom dan Bu Irma Rofni Wulandari SPDMM. Monggo Bu Atik, waktu kami persilahkan, jadi nanti teman-teman bisa langsung menyimak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Yoga. Hari ini kami akan sharing mengenai MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana program ini udah sering didengar mungkin gitu kan, sudah sering dibaca, sudah sering ya ada yang pernah coba daftar juga mungkin gitu kan. Kalau misalnya dari program MBKM itu apa, kemudian seperti apa alurnya, itu kan sudah ada semua di website. Nah, hari ini kami lebih ke penambahan informasi saja terkait bagaimana sih strategi mempersiapkan dan memilih programnya. Karena kan setiap mahasiswa itu punya kemampuan, keahlian yang berbeda-beda, minat juga yang berbeda-beda di dalam setiap program. Maka nanti ketika ingin ikut, nah bisa mempersiapkan apa saja yang mau saya pilih, apa saja mau saya ikuti, apa yang perlu dilakukan dan lain-lain gitu. Kemudian, nah ini apa namanya gambaran ringkasnya. Jadi kalau MBKM itu uh, secara umum adalah program pembelajaran di luar program studi ya. Jadi nanti ada di perusahaan tertentu, ada di mitra-mitra instansi, instansi pemerintah, instansi daerah dan lain-lain gitu. Programnya ada banyak, ada magang bersertifikat gitu kan, magang bersertifikat yang dari Kemdikbud, ada magang mandiri, ini nyari tempatnya sendiri, ada magang mitra prodi, ini ada beberapa mitra prodi yang kerjasama yang bisa dipilih oleh mahasiswa gitu. Kemudian ada studi independen, ada bangkit, pertukaran mahasiswa, kemudian kampus mengajar, kemudian IISMA gitu kan. Ada banyak programnya. Jadi kalau misalnya di semester tertentu nanti mau ikut yang mana, nah itu nanti bisa menentukan sendiri gitu kan. Nah, di dalam pendaftaran program MBKM ini timeline-nya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk program-program tertentu ada yang menghasilkan produk. Contohnya di sini ya. Untuk program magang bersertifikat, mandiri mitra, kemudian studi independen dan bangkit itu kemungkinan ya menghasilkan produk. Kenapa kemungkinan? Karena nanti di dalam pelaksanaan programnya mahasiswa bisa diberikan proyek yang real, nyata, sesuai dengan kebutuhan klien atau mitranya, atau juga hanya diminta untuk melakukan proyek studi kasus yang tidak nyata berdasarkan konsep gitu.
Jadi kemungkinan menghasilkan produknya ada. Dan kalau menghasilkan produk ini selain dari proyek yang diberikan, itu juga dari kompetensinya. Jadi kompetensi yang dipilih itu nanti akan berpengaruh ke produk yang dihasilkan. Nah, perkiraan pendaftarannya seperti ini. Kalau semester ganjil itu artinya mulai bulan September sampai Februari gitu kan. Nah, itu semester ganjil. Itu nanti pendaftarannya April sampai Juni. Nah, di mahasiswa angkatan 21 mungkin atau angkatan 20 yang semester ini genap, nah, mungkin kemarin sudah daftar atau misalnya masih dalam proses seleksi gitu. Kalau misalnya mau ikut yang di semester genap mulai bulan Maret sampai Juli ya, itu nanti mulainya November gitu. Itu sama untuk yang magang bersertifikat, kemudian Mandiri Mitra, Studi Independen, dan Bangkit. Hanya saja pengecualian untuk yang Mandiri atau Mitra. Biasanya Mandiri Mitra itu pendaftarannya bisa lebih cepat atau misalnya mepet di bulan Agustus itu juga bisa gitu. Karena mereka tidak ber di bawahnya Kemdikbud gitu kan, atau tidak berafiliasi dengan Kemdikbud, tapi berdiri sendiri gitu kan. Itu agendanya prodi. Kemudian untuk program yang tidak menghasilkan produk itu adalah pertukaran mahasiswa. Kalau pertukaran mahasiswa itu kita belajar di kampus lain, di prodi lain, atau di prodi bukan di Amikom gitu kan. Kemudian kampus mengajar, kemudian IISMA. IISMA itu dia mirip dengan pertukaran mahasiswa tapi internasional. Jadi bisa misalnya ingin ikut IISMA di kampus mana gitu ya, boleh itu nanti. Timelinenya kurang lebih sama gitu kan. Dari April sampai Juni untuk semester ganjil. Kemudian kalau kampus mengajar ini lebih cepat ya biasanya. Karena apa? Kampus mengajar ini dia itu program yang uh, ber berapa namanya bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Nah, di sekolah-sekolah itu kalau bulan Juli, nah ini sudah mulai masuk sekolah. Jadi kan pendaftarannya Mei, kemudian ada 1 bulan untuk pembekalan dan lain-lain. Begitu. Kalau misalnya ada mahasiswa yang subscribe atau menyimak program-programnya di Kemdikbudristek yang di YouTube, nah itu pasti kan udah dari kemarin-kemarin ada sosialisasi, ada apalah agenda kampus mengajar gitu. Jadi memang beda karakteristiknya karena dia berkaitan dengan sekolah yang mulai lebih awal gitu. Untuk syarat perkiraan pendaftarannya itu bisa berubah ya sesuai dengan ketentuan MBKM terbaru. Kadang bisa diperpanjang begitu begitu. Kemudian untuk semesternya. Nah, untuk semesternya ini masing-masing program itu berbeda. Yang berbeda itu di pertukaran mahasiswa. Kalau pertukaran mahasiswa ini ya, pertukaran mahasiswa itu dilaksanakan semester 3 bisa tidak? Bisa. Karena ini hanya kuliah di kampus lain, di universitas lain gitu. Kemudian untuk yang eh, magang atau studi independen dan bangkit itu minimal semester 5. Nah, tapi kalau yang apa namanya disarankan itu semester 6. Kenapa semester 6? Di semester 6 itu nanti mahasiswa setidaknya sudah pernah ikut 2 konsentrasi, sudah bekal bekal terkait keahlian teknisnya itu lebih lebih gitu kan. Alias lebih percaya diri, jadi nanti bisa kemungkinan diterimanya itu lebih besar gitu. Kenapa kami menyarankannya di semester 5 gitu kan. Tapi kalau yang Mandiri Mitra itu semester 6 minimalnya gitu kan. Ya sarannya sih ya semester 6 ke atas gitu. Kalau memang seorang mahasiswa ingin benar-benar nanti program MBKM-nya yang diikuti itu akan dijadikan sebagai portofolio, maka sebisa mungkin disiapkan apa yang harus dikuasai gitu-gitu. Jadi baca-baca dulu tidak apa-apa terkait kompetensi, terkait deskripsi programnya, nanti apa saja gitu kan. Kemudian nanti bisa memilih waktu yang tepat untuk mengikuti kegiatannya gitu. Atau untuk melaksanakan kegiatannya itu bisa memilih waktu yang tepat. Semester 7 tidak apa-apa, semester 8 tidak apa-apa. Selama masih menjadi mahasiswa aktif gitu kan, belum lulus yudisium, nah itu masih bisa gitu. Kemudian untuk yang IISMA itu boleh diikuti semester 4 atau 6. Karena IISMA ini dia karakteristiknya khusus gitu.
Kalau memang nanti berniat mengikuti program-program tertentu, nanti silahkan disiapkan saja sejak jauh-jauh bulan sebelumnya, baca di website, kemudian baca di webnya Kampus Merdeka, itu ada semua gitu. Kemudian untuk berkas-berkasnya, nah ini gambaran berkas nanti yang bisa disiapkan. Kalau untuk magang bersertifikat, oh ya mohon maaf ini ada kesalahan istilah, nanti saya seragamkan di materinya. Untuk magang bersertifikat itu surat merekomendasi SPTJM. Nah, ini juga berkasnya bisa berubah sesuai dengan ketentuan terbaru gitu. Namun kalau untuk Mandiri Mitra ini berbeda. Karena Mandiri Mitra ini tidak berafiliasi dengan Kemdikbud, jadi hanya butuh pengantar magang, kemudian proposal ke prodi yang bisa disubmit ke inapsi.amikom.id. Nah, untuk yang program lain, pertukaran mahasiswa, nah itu ada tambahan, misalnya ada surat izin orang tua, surat keterangan sehat gitu. Karena untuk pertukaran mahasiswa ini dia kadang perlu keluar kota, perlu datang langsung kuliah online di kuliah offline di kampus yang dituju gitu. Kemudian untuk kampus mengajar ini perlu datang ke sekolah yang bekerja sama dengan Kemdikbud terkait program kampus mengajar itu gitu. Kemudian untuk IISMA ini juga lebih banyak lagi suratnya karena nanti kampus tujuannya itu adalah di luar Indonesia gitu. Surat-suratnya juga bisa atau berkas-berkasnya itu bisa berubah sesuai dengan ketentuan terbaru. Kemudian di sini kami tambahkan mengenai bagaimana cara mendapatkan suratnya. Misalnya kalau surat rekomendasi itu surat yang ditandatangani oleh dekan fakultas. Nah, di mana aksesnya? Nanti di website FIK, fik.amikom.id. Kemudian SPTJM sama ditandatangani oleh dekan, nanti bisa diakses di website FIK. Kalau surat izin orang tua atau pernyataan lainnya membuat sendiri atau biasanya itu ada contoh-contohnya di website Kampus Merdeka. Kemudian kalau surat keterangan sehat atau bebas narkoba ini bisa minta ke fasilitas kesehatan ya, puskesmas dan lainnya gitu. Kalau surat pengalaman organisasi bisa membuat sendiri atau minta ke organisasi terkait. Misalnya di semester sebelumnya, semester 4 atau 5 itu ikut organisasi Koma misalnya atau AMCC. Nah, nanti bisa minta surat keterangan di sana. Gitu. Kemudian kalau untuk kemampuan bahasa Inggris jelas, kalau bahasa Inggris itu harus minta ke lembaga resmi, gitu kan. Kalau IISMA misalnya biasanya kemampuan bahasa Inggris itu yang dibutuhkan adalah TOEFL atau IELTS. Itu nanti bisa disiapkan saja. Kemudian untuk kompetensinya. Nah, tadi di awal saya sudah bilang kalau misalnya sebisa mungkin uh, apa namanya ketika melihat atau ingin mengikuti program tertentu, dilihat dari kompetensinya atau bidang keahliannya itu bisa menghasilkan produk atau tidak gitu. Misalnya kalau untuk yang magang bersertifikat, mandiri mitra, studi independen atau bangkit itu sebisa mungkin sesuai dengan konsentrasi. Misalnya ada full stack developer, Android developer, sistem analis, kemudian front end gitu kan, back end developer gitu kan, UI UX design, ada game developer, ada virtual reality gameplay and scenario design. Ini ada juga kalau misalnya yang tertarik dengan VR gitu. Untuk angkatan 21 VR-nya nanti ada di semester 5 atau 6 kalau nggak salah. Semester 6 gitu. Jadi ketika memilih bidang keahlian atau kompetensi sebisa mungkin disesuaikan dengan konsentrasinya. Karena apa? Di dalam konsentrasi itu kan sudah dikasih modalnya atau teknis-teknis dasarnya itu sudah diberikan gitu kan. Nah, setidaknya nanti mahasiswa sudah punya modalnya sedikit tinggal mengembangkan saja gitu. Ketika nanti ada seleksi di MBKM atau pokoknya semua programnya itu bisa peluang diterimanya itu lebih besar. Begitu. Kenapa? Sesuai dengan konsentrasi. Kemudian kan kalau di konsentrasi sudah diberikan studi kasus di dalam proyek-proyek tertentu. Nah, nanti itu juga bisa membantu kalau misalnya nanti di dalam program MBKM-nya itu diminta membuat proyek. Proyek yang berdasarkan ide atau konsep atau proyek yang dia itu real sesuai dengan kebutuhan mitra atau klien gitu. Kemudian kalau untuk kompetensi yang selain
selain yang tidak menghasilkan produk, artinya yang pertukaran mahasiswa, kampus mengajar, sama IISMA karena tidak menghasilkan produk, ini nanti sesuai capaian pembelajaran pada semester berjalan, gitu. Kalau misalnya pertukaran mahasiswa kan di semester 6 misalnya ada mata kuliah keamanan cyber. Nah, nanti kalau keamanan cyber mau coba kuliah di Telkom misalnya, Telkom Bandung, misalnya mereka menawarkan pertukaran mahasiswa online gitu kan misalnya gitu kan. Di sana ada mata kuliah keamanan cyber misalnya. Nah, nanti capaian pembelajarannya ya disesuaikan dengan yang ada di sana. Kemudian ikut kampus mengajar. Nah, itu kompetensinya biasanya sesuai dengan kompetensi kampus mengajarnya. Kalau IISMA, nah kampusnya di mana? Di negara mana? Nah, misalnya di mana ya biasanya kalau IISMA. Kemarin saya belum riset lagi sih untuk yang IISMA. Yang jelas ketika mau ikut program yang tidak menghasilkan produk, itu pastikan capaian pembelajarannya itu jelas atau capaian kegiatannya itu jelas. Capaian itu adalah sesuatu yang nanti akan dilakukan oleh mahasiswa. Jadi biasanya di awal itu diberitahukan nanti mahasiswa itu akan diminta untuk mempelajari materi-materi ini gitu. Atau mahasiswa itu nanti diminta bisa melakukan ABC, misalnya menguasai analisis, bisa melakukan analisis, bisa mengimplementasikan analisis, begitu-begitu. Itu capaian. Jadi apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa di dalam suatu kegiatan itu didefinisikan di awal. Jadi harus sesuai gitu. Biasanya kalau pertukaran mahasiswa sudah jelas, yang kampus mengajar juga, yang IISMA juga. Kemudian, nah ini ada contoh detail kompetensi ya. Sesuai dengan bidang keahlian, posisi atau kompetensi. Ini contohnya kalau misalnya kita klik, nah nanti kami share materinya di akhir. Misalnya di sini kompetensinya full stack developer, mitranya adalah Travo Indo. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatannya. Nah, capaian itu yang mana? Capaian itu yang ini. Ini kan rincian kegiatannya, ini kompetensi yang dikembangkan atau capaian yang dikembangkan. Biasanya memang di perusahaan atau instansi atau institusi itu menggunakan istilah yang berbeda. Cuma nanti kalau misalnya di Prodi SI kita pakai istilah capaian, nanti ada contoh-contohnya, jadi mahasiswa tinggal menyesuaikan saja. Misalnya di sini kompetensinya ada implementasi database, kemudian ada pengujian sistem, begitu. Di sini disajikannya secara acak, namun nanti adalah semua ini yang akan dilakukan oleh mahasiswa di dalam satu semester, gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah konversi. Nah, di dalam kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam satu semester itu nanti akan diminta untuk diajukan usulan konversi. Entah itu mau konversi ke mata kuliah atau tidak dikonversi. Kenapa perlu dilakukan semua? Untuk pendataan gitu. Siapa saja mahasiswa yang ikut di kegiatan di semester tertentu itu kita perlu tahu atau kita harus mengetahui secara jelas gitu. Agar nanti ketika ada mahasiswa memerlukan surat dan lain-lain, itu prodi juga bisa mengakomodir, menyediakan gitu. Untuk yang magang bersertifikat itu nanti bisa dikonversi ke mata kuliah. Mandiri Mitra juga bisa dikonversi ke mata kuliah. Kalau yang magang bersertifikat itu atau magang MBKM biasanya itu 20 SKS. Biasanya itu 5 bulan ya, 5 sampai 6 bulan. Yang 4 bulan itu sekarang jarang. Nah, kalau Mandiri Mitra itu nanti konversinya adalah sesuai dengan durasinya. Gitu. Minimal 3 bulan kalau yang Mandiri Mitra, maksimal berapa? 6 bulan gitu. Mau 5 bulan atau 6 bulan itu nanti dikonversinya 20 SKS. Gitu. 20 SKS. Tapi kalau misalnya tidak dikonversi pun nggak masalah gitu. Jadi semester 7 atau semester 8 mau ikut kegiatan tapi tidak dikonversi, hanya ingin mendapatkan ilmunya saja, ya enggak apa-apa gitu. Yang penting semua administrasi atau pendataan yang diminta oleh prodi itu dilakukan gitu. Biar nanti kalau ada apa-apa terkait kegiatannya itu mahasiswa bisa konsultasi dengan prodi atau misalnya prodi bisa menangani. Untuk yang studi independen dan bangkit, nah itu bisa dikonversi ke mata kuliah maksimal 20 juga. Jadi maksimalnya 20 ya. Minimalnya ya biasanya kalau yang MBKM itu udah 20 gitu. Minimalnya sih 12. Lalu untuk pertukaran mahasiswa.
Nanti itu konversinya sesuai dengan capaian mata kuliah yang ada di Prodi SI. Kalau kampus mengajar, ini juga bisa maksimal 20 SKS. Kemudian untuk IISMA ya sesuai dengan capaian di program perguruan tinggi tujuan. Gitu. Kemudian untuk pencatatan. Nah, karena tadi saya bilang di awal bahwa Prodi itu ingin tahu siapa saja sih mahasiswa yang ikut kegiatan di semester tertentu, maka kami juga menyediakan media pencatatan agar lebih mudah dalam pengelolaan. Gitu. Jadi untuk program-program seperti magang, studi independen, bangkit, nah kampus mengajar itu nanti kami catat di inapsi.amikom.id, inapsi.amikom.id, kemudian untuk pertukaran mahasiswa dan IISMA nanti akan menyusul gitu. Semuanya nanti akan terpusat di Inapsi. Cuman untuk sampai saat ini pertukaran mahasiswa dan IISMA belum kami tambahkan di sana gitu. Jadi mulai semester ganjil besok semuanya sudah akan berpusat di Inapsi, dari mulai usulan konversi, kemudian pencatatan logbook atau kegiatan, kemudian nanti ada klaim konversi, laporan, itu nanti di-upload di Inapsi semua, gitu. Kenapa untuk surat rekomendasi itu tidak ada di Inapsi? Jadi di Prodi itu kami hanya menangani terkait mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Yang jelas dalam hal ini adalah usulan konversi dan klaim konversi, gitu kan. Karena apa? Karena untuk surat-surat itu di Amikom itu terpusat di fakultas. Jadi untuk surat-surat nanti di fakultas, kemudian untuk lain yang berkaitan dengan prodi itu nanti ada di Inapsi, gitu. Kemudian untuk pembimbing, nah ini di program-program tertentu itu ada dosen pembimbing yang diminta untuk membimbing mahasiswa, gitu kan. Biar apa? Biar nanti kalau misalnya mahasiswa perlu konsultasi atau apa, bisa ke pembimbing gitu, atau istilahnya DPL ya, dosen pembimbing lapangan gitu. Jadi setiap mahasiswa nanti akan dapat dosen pembimbing lapangan gitu. Hanya saja untuk kampus mengajar ini dosen pembimbing lapangannya bisa jadi ada dari Prodi SI dan bisa jadi ada dari Kemdikbud gitu kan. Nanti tinggal ikuti saja. Kalau memang ada dua ya nggak apa-apa. Yang Prodi DPL untuk Prodi SI nanti untuk konsultasi terkait yang berkaitan dengan prodi saja, misalnya konversi, pelaporan, dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya mendapatkan DPL dari Kemdikbud, ya nanti konsultasi yang berkaitan dengan Kemdikbud Ristek, gitu kan. Begitu. Dari semua program ini, dari Prodi itu menyarankan mengikuti yang magang, studi independen, bangkit, pertukaran mahasiswa, dan IISMA. Tapi kalaupun mau ikut kampus mengajar ya silahkan. Tapi di sini sudah kami sampaikan secara jelas mana program yang dia menghasilkan produk dan tidak menghasilkan produk gitu. Kalau menghasilkan produk itu nanti ada peluang untuk dilanjutkan ke non skripsi. Tapi kalau tidak menghasilkan produk ya mahasiswa hanya dapat ilmunya saja, dapat pengalamannya saja gitu kan. Ya tetap worth it lah gitu kan. Cuman kalau misalnya kegiatan yang menghasilkan produk nanti atau program yang menghasilkan produk itu nilai tambahnya bisa dilanjutkan atau bisa dijadikan sebagai bahan non skripsi gitu. Kemudian untuk pelaporannya, nah pelaporannya di sini sama dengan pencatatannya tadi, ada program-program yang memang kami akomodir di Inapsi, tapi ada juga yang belum. Nah, nanti rencananya pertukaran mahasiswa dan IISMA akan diakomodir di Inapsi juga. Kemudian untuk klaim konversi, nah untuk klaim konversinya adalah sesuai dengan jumlah SKS. Jadi kalau misalnya kemarin mengajukan usulan konversi, maka nanti klaim konversinya ya sesuai dengan SKS yang diajukan saat mengusulkan. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah mengenai Inapsi akan disampaikan oleh Bu Irma. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Ati. Halo semua mahasiswa Prodi SI. Mana nih suaranya? Halo Bu. Halo. Udah siap magang semua? Udah ya? Siap ya?
Gitu. Oke, sebelum persiapan magang, kita kenalan dulu sama Inapsi. Inapsi ini sebenarnya digunakan untuk mengelola semua kegiatan MBKM di Prodi Sistem Informasi. Dia itu mulai dari proposal sampai klaim konversi. Jadi pokoknya mulai sekarang silakan berkenalan dengan Inapsi dan explore ya nanti ya. Inapsi itu bisa apa aja. Inapsi ini digunakan oleh admin prodi, kaprodi, dosen pembimbing, mahasiswa, serta mentor magang mandiri dan mitra. Jadi diperhatikan untuk yang magangnya mandiri atau mitra, nanti mentor ini juga diminta untuk menggunakan Inapsi. Next. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini nanti Anda itu akan mengisikan dokumen tentang proposal kegiatan. Di sini Ibu akan jelaskan alurnya mulai dari diterima dan terdaftar di Inapsi dulu. Kalau sudah terdaftar di Inapsi, nanti silahkan diingat lagi harus tahu magangnya itu Anda programnya MGKM atau Mandiri atau Mitra Prodi gitu ya. Oke, soalnya jalurnya beda nih. Kalau program MGKM nanti alurnya akan melengkapi proposal dan kebutuhan pendukung, kemudian baru bisa unduh usulan. Tapi kalau misalkan magang Anda itu yang mandiri atau mitra prodi, nanti ajukan proposal dulu, kemudian tunggu persetujuan dulu, karena proposal ini akan dicek dulu, kemudian kalau sudah disetujui baru bisa melengkapi kebutuhan pendukungnya. Kalau udah nanti langsung unduh usulan. Nah, nanti kalau sudah unduh usulan bisa lanjut ke proses nomor satunya. Gitu. Langsung saja Bu Ati, di proses 1 itu ada pengajuan usulan konversi. Nah, untuk teman-teman di sini tolong banget diingat bahwa usulan konversi ini sangat penting dilakukan. Jangan sampai enggak atau jangan sampai lupa, karena efeknya nanti Anda nggak bisa klaim kalau belum mengusulkan, gitu kan ya. Jadi untuk di usulan konversi ini Anda bisa di Inapsi nanti ada pengajuan usulan konversi. Kalau misalkan usulan tersebut disetujui, maka langsung bisa diproses dan diunduh usulannya. Tapi kalau tidak, berarti ada revisi gitu ya. Nanti mengajukan usulan konversi lagi. Nah, kemudian untuk capaian MBKM ini ada linknya, nanti bisa ini nanti materinya di-share ya, ini bisa dibaca, dieksplorasi, diperhatikan apa saja sih capaian magangnya. Jadi nanti ketika ada usulan konversi, Anda sudah punya nih dasarnya. Nah, ini contohnya aja bidang full stack misalkan seperti itu, capaiannya ada kemampuan adaptasi dan lain sebagainya, nanti sumbernya juga sudah ada, tolong nanti bisa dieksplor. Kalau Ibu jelaskan satu-satu kita sampai maghrib nih nanti, gitu kan ya. Oke, untuk independen juga ada capaian bangkit, ini sudah lengkap ya, contoh capaian dari MBKM-nya. Seperti itu, seperti yang dijelaskan Bu Ati tadi, bahwa kita harus tahu dulu nih, capaian MBKM kita tuh apa sih? Gitu. Kalau sudah nih, udah usulan konversi, ini ada contoh capaian magang mitra mandiri, mandiri dan mitra prodi ya, dari Prodi Sistem Informasi. Di sini contohnya ada kompetensinya back-end misalkan. Oh, ada capaiannya, ada output, detail capaian, sama cara penilaiannya itu seperti apa. Nah, ini juga buat apa ya istilahnya untuk panduan Anda gitu ya. Jadi saya tuh mau ngapain, capaiannya apa, itu sudah tahu. Gitu. Oke, ini ada contoh-contohnya, nanti bisa dieksplor lagi untuk panduan dan dokumennya. Kemudian next kita ke proses kedua, tadi kan sudah pengusulan konversi nih ya di Inapsi, kemudian nanti Anda bisa melanjutkan ke pencatatan kegiatan atau logbook. Nah, di sini logbook ini penting sekali untuk track record kegiatan Anda itu apa saja. Nanti caranya dengan dari Inapsi ada menu logbook gitu, silahkan nanti dicatat, dituliskan di situ kegiatan Anda apa saja, kemudian kalau sudah bisa, logbook ini juga bisa diunduh kalau sudah selesai. Nanti untuk alur detail ada sendiri di belakang ya setelah penjelasan. Kemudian kalau sudah logbook ini nanti lanjut ke proses ketiga. Proses ketiga ini adalah pelaporan kegiatan. Nah, di sini nanti Anda bisa memilih kegiatannya, programnya tadi MBKM atau Mandiri Mitra Prodi. Kalau MBKM nanti lengkapi semua laporan kegiatan dari MBKM, kemudian kalau pelaporannya sudah selesai, baru laporan itu bisa diunduh gitu. Kalau tidak ya silahkan
kembali ke melengkapi laporan kegiatan. Kemudian kalau magangnya itu mandiri atau mitra prodi, nanti isi laporan dulu, kemudian ada proses menunggu persetujuan. Nah, di sini akan dicek dulu laporan ini disetujui atau tidak. Misalkan tidak, ya nanti akan diminta untuk mengisi laporan lagi. Kalau misalkan disetujui, nanti bisa langsung unduh laporan. Kemudian kalau pelaporan kegiatan ini akan dicatat di Inapsi, sudah semua, kemudian baru ke proses keempat. Nah, proses keempat ini adalah klaim konversi. Nah, ini prosesnya, lanjutan dari pengajuan tadi. Kalau misalkan nggak ngisi pengajuan, nggak bisa klaim gitu kan ya. Jadi di klaim konversi ini nanti Anda mengajukan klaim konversi melalui Inapsi. Kalau disetujui langsung bisa unduh klaimnya, kalau tidak nanti pengajuan lagi. Dari sini sudah selesai semua menu dan proses magang untuk datanya selesai. Mohon maaf, ke slide dulu. Oke, nah tadi ada alur detail. Nah, alur detail ini ada di web si.amikom.ac.id, mungkin bisa diklik dulu. Oke, kalau buku adalah jendela dunia gitu ya. Kalau web SI ini adalah jendela informasi Prodi SI. Jadi silakan nanti Anda bisa lihat di web Prodi SI itu sudah lengkap sekali informasinya gitu kan ya. Ini ada alur-alur penggunaan Inapsi mulai dari DPL, mentor, kemudian bagi yang magang mitra mandiri atau Prodi SI juga sudah ada alurnya dengan detail gitu ya. Untuk penggunaan MBKM juga sudah ada di sini alurnya. Kemudian logbook, kalau misalkan bingung isinya gimana, alurnya juga sudah ada di sini. Kemudian ada alur logbook bagi magangnya tadi kan dua macam ya, mandiri MBKM dan mandiri mitra prodi, masing-masing udah ada alurnya sendiri gitu. Kemudian oke, sudah ya. Back ke ya. Contoh detail nilai magang mandiri mitra. Nah, ini contohnya, contoh dari rincian penilaiannya seperti ini. Nanti capaiannya apa, detail capaiannya apa, durasi pengerjaan berapa, dan nilainya itu berapa. Ini contohnya seperti ini. Jadi, masing-masing capaian itu biasanya dinilai, dan nanti ada nilai totalnya. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah, sedikit tips untuk mahasiswa yang ingin magang. Ketika mau magang, silakan yang pertama adalah mulai membaca. Ya, mulai membaca dari alurnya, panduannya, tata caranya, dan lain sebagainya. Mulai baca dulu. Kemudian jika ada yang kurang dimengerti, mulai bertanya. Nanti di akhir slide akan ada kontak yang Anda bisa lihat untuk dihubungi. Kontak ini nanti banyak banget ya Bu Ati ya. Ada WA, ada grup dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, nanti Anda mulai bertanya ketika Anda kurang mengerti. Kemudian yang terakhir adalah tipsnya itu jangan sampai tertinggal informasi gitu ya. Kan anak kekinian, anak gaul Prodi SI, jadi kalau ada informasi tentang magang ini harus gercep juga, jangan sampai tertinggal informasi gitu. Oke, untuk produk hasil kegiatan bisa dilanjutkan dengan Bu Ati. Oke, baik, terima kasih Bu Irma. Ini saya lanjutkan lagi mengenai produk hasil kegiatan. Jadi kalau di sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa programnya itu ada yang bisa menghasilkan produk, ada yang tidak, gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti kegiatannya itu menghasilkan produk, maka nanti yang bisa dipakai untuk ke jalur non skripsi ya, biar lulusnya cepat gitu kan. Ya rata-rata sih 3 bulan selesai gitu kan, terkait administrasi dan penyempurnaan produknya gitu. Nah, di dalam output produk ini hanya produk yang dia itu sudah dihasilkan yang bisa dipakai di jalur non skripsi. Artinya apa? Ketika kemarin itu atau ketika dalam pelaksanaan kegiatan itu mendapatkan proyek berdasarkan ide dan berdasarkan project real, itu nanti output produknya itu sudah jelas, sudah ada gitu. Jadi tinggal melaporkan. Kemudian ada 2 jenis produknya itu. Kalau yang produknya sudah siap pakai dan sudah diimplementasikan itu bisa dijadikan ke bahan non skripsi sesuai peran dan kontribusi. Nah, biasanya peran dan kontribusi ini sinkron dengan bidang kompetensi, posisi atau keahlian yang dipilih
pilih di kegiatan atau di setiap program gitu. Kemudian kalau belum lengkap, ini biasanya produk yang base project atau cuma sekadar project saja, pelengkap project di dalam programnya, di dalam kegiatannya gitu. Ini perlu ditingkatkan lagi fungsinya oleh mahasiswa sendiri. Kriterianya sudah kami tambahkan di sini. Jadi kalau misalnya produknya itu jadi atau sudah lengkap, itu langsung bisa dijadikan ya, tanpa menambah fungsi atau fitur itu bisa. Nah, tapi jangan lupa izin dulu atau konfirmasi ke mitranya atau penyelenggaranya gitu. Kemudian kalau setengah jadi, itu dia produknya itu belum lengkap atau belum diimplementasikan. Nah, misalnya ada ketika magang atau studi independen menghasilkan API produknya gitu kan. Kemudian menghasilkan rancangan desain tampilan Figma, desain tampilan ya, gitu kan, desain tampilan Figmanya atau desain apa ya, halaman suatu produknya itu, kemudian karakter animasi ini untuk yang multimedia, kreatif multimedia, AR VR atau model algoritma machine learning ini untuk yang memilih kompetensi machine learning atau artificial intelligence gitu. Nah, di sini contoh-contoh peningkatan fungsinya itu bagaimana? Misalnya API itu dibuatkan sendiri coding front end. Coding front end-nya ya, tampilan coding front end-nya untuk demo fungsi API. Kalau coding front end itu ya pakai HTML, CSS gitu. Kemudian kalau desain tampilan Figma, itu kan di Figma kan hanya desain ya. Itu nanti mahasiswa perlu membuat coding view-nya. Ini coding view-nya buat sendiri ya, bukan generate dari Figma gitu kan. Jadi bukan generate dari Figma tapi coding sendiri, coding view-nya. Mau yang kalau yang web jelas HTML, kalau yang mobile juga boleh gitu. Kemudian kalau misalnya bisa ini ketika front end-nya itu sudah jadi, coba dievaluasikan ke sampel pengguna gitu kan. Misalnya pakai sistem usability scale atau user experience questionnaire gitu untuk melihat sebenarnya tampilan yang kita buat itu sudah sesuai belum dengan kebutuhan pengguna gitu. Jadi peluang untuk menyempurnakan produknya itu lebih tinggi gitu. Kemudian kalau karakter animasi, nah ini sebisa mungkin dibuatkan contoh penggunaannya. Jadi ketika mengikuti program hanya menghasilkan karakter saja, nanti sebisa mungkin diimplementasikan ke suatu studi kasus. Nggak perlu yang kompleks, yang penting bisa menggambarkan contoh implementasinya. Begitu juga untuk AR. Begitu. Jadi sudah jelas di mana penggunaannya dan lain-lain. Kemudian kalau untuk model algoritma machine learning itu nanti dibuat tampilan untuk memudahkan pengguna melakukan pemodelan. Biasanya kan kalau model algoritma machine learning itu kan pakai Python gitu kan. Nah, biasanya juga mahasiswa ketika mengerjakan project itu banyak interaksi dengan Python gitu. Nah, kita tuh sebenarnya perlu membuat tampilan front end-nya saja sih gampangnya atau tampilan untuk memudahkan pengguna melakukan pengolahan sesuai pemodelannya. Misalnya untuk prediksi, klasifikasi gitu. Daripada pengguna diminta untuk akses Python kan belum tentu semuanya paham. Nah, maka sebisa mungkin nanti dibuatkan tampilannya gitu. Nah, kemudian ini ada sedikit tips agar nanti produk transkripsinya itu lengkap. Karena apa? Kegiatan MBKM atau program MBKM itu setiap semester berganti dan pergantiannya itu cepat, gitu kan? Pergantiannya itu cepat sekali. Maka sebisa mungkin ketika nanti mengikuti kegiatan, silahkan download dan simpan komponen produknya di laptop sendiri atau perangkat sendiri. Misalnya kalau nggak bisa di-download, screenshot atau apa itu penting, gitu. Kemudian kalau dokumen-dokumennya ya silahkan di-download dan disimpan. Jadi silahkan di-download dan disimpan, screenshot dan lainnya silahkan gitu. Karena nanti produk non skripsi itu akan sangat dipakai atau sangat dibutuhkan ketika mau dipakai ke jalur non skripsi gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau tadi berkaitan dengan produk, di dalam pembuatan produk atau project yang ada di kegiatan atau di program MBKM itu kan pasti tidak hanya sendiri, gitu kan. Kecuali memang ada mitra yang membutuhkan full stack. Oke, saya butuh full stack ini. Saya butuh mahasiswa magang. Nah, udah jelas kan dia akan mengerjakan full stack, gitu kan. Tapi di magang bersertifikat dan studi independen ini biasanya bidang kompetensi atau keahlian itu nanti akan disatukan di satu proyek. Misalnya bidang kompetensinya ada mahasiswa yang sistem analis, ada mahasiswa yang bidang kompetensinya
UI UX designer, ada mahasiswa yang bidang kompetensinya itu programmer atau back-end-nya gitu, ada yang tester begitu. Nah, nanti itu tuh dibagi-bagi untuk mengerjakan project real atau project berbasiskan ide gitu. Nah, maka nanti kalau misalnya ingin selamat, ingin memudahkan agar nanti non-skripsinya itu lancar dengan sangat baik, bisa dikerjakan dengan sangat baik tanpa mikir lagi, gitu kan? Maksudnya tanpa mikir effortnya lebih lagi, tolong sebisa mungkin dibagi job desk-nya, gitu kan? Kenapa perlu dibagi? Ya biar jelas mau melakukan apa. Jadi dibagi dulu dengan jelas di awal, meskipun nanti ada backup, nggak masalah. Yang penting sejak awal sudah jelas nih pembagian fiturnya, gitu. Ini ada contohnya. Nah, misalnya di sini ada proyek sistem informasi kependudukan pada kelurahan XY berbasis website. Nah, nanti di dalam pembuatan proyek ini butuh tim atau orang yang bisa sistem analis, butuh UI UX designer 2 orang misalnya, kalau ada 1-2 ini artinya 2 orang, kemudian back end developer 2 orang, kemudian butuh tester. Nah, sebisa mungkin sejak awal pembuatan project, entah itu projectnya real dari mitra atau hanya berbasis ide, dibagi gitu kan. Misalnya job desk-nya untuk sistem analis itu membuat SRS. SR itu software requirement specification. Kalau di sistem informasi nanti disampaikan di semester 5 itu di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Tapi kalaupun tidak bisa mempelajari sendiri gitu kan. Bisa browsing gitu kan. Misalnya di dalam SRS itu seorang sistem analis tugasnya apa? Membuat analisis fitur untuk pengguna 1 dan 2. Misalnya di dalam sistem informasi kependudukan tadi penggunanya ada 2, 1 dan 2 dimisalkan gitu. Kemudian membuat alur sistem informasi, kemudian membuat rancangan database. Nah, setelah itu karena UI UX designernya ada 2, sebisa mungkin dibagi juga dengan jelas. Jadi jangan sampai satu fitur itu dikerjakan oleh 2 orang. Nanti yang mau ngeklaim 2 orang semuanya mau ngeklaim nanti bingung. Loh ini sudah diklaim oleh teman saya juga ngeklaim itu gimana gitu. Makanya sebisa mungkin dibagi sejak awal di dalam project, entah itu projectnya real atau projectnya itu dia hanya berbasiskan ide. Kemudian untuk back-end-nya juga sama. Ketika seorang programmer atau back-end developer-nya itu lebih dari 1 orang, sebisa mungkin jelas dia mengerjakan fitur apa yang dikerjakan. Mau proyeknya skala kecil, skala besar, proyek real atau proyek berbasis ide, nggak masalah. Yang penting jelas dibagi. Gitu. Kemudian tester. Tester apa tugasnya? Gitu. Ini contoh pembagian job desk yang kedua ya. Misalnya di sini ada pembuatan proyek sistem informasi pengelolaan gaji karyawan berbasis website. Hanya butuh 2 orang misalnya, sistem analis dan web programmer saja. Nah, maka sebisa mungkin dituliskan. Jadi job desk ini sifatnya adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam proyek. Nah, sebisa mungkin mahasiswa juga membagi. Meskipun nanti misalnya mahasiswa SI dari Amikom itu ikut MBKM dan bergabung dengan mahasiswa kampus lain di dalam proyeknya dan bukan menjadi PM. Nah, biasanya yang mengatur tentang job desk ini adalah PM atau project manager atau ketuanya gitu kan, ketua kelompoknya atau project manajernya yang mengatur pembagian job desk. Kalau si PM-nya atau ketua kelompoknya ini tidak membagi job desk, maka sebisa mungkin sarankan untuk membagi. Tapi kalau misalnya tidak diterima usulannya, ya usulkan saja saya mengerjakan ini gitu. Jadi kalau misalnya pembagiannya dari awal jelas, itu nanti pengerjaan proyeknya juga akan jelas. Pembagian waktunya juga akan mudah gitu. Kemudian nanti ketika diminta menargetkan output itu juga udah jelas. Misalnya kan kalau dari sistem analis nanti outputnya adalah dokumen SRS atau dokumen hasil analisis. Kemudian dari UI UX designer nanti outputnya adalah mockup dan coding front end-nya. Gitu misalnya. Ini contoh ya. Kemudian untuk back end ya outputnya adalah fitur yang sudah jadi. Kemudian untuk tester ya outputnya adalah dokumentasi dari pengujiannya gitu. Kemudian itu untuk yang project skripsi. Untuk yang selanjutnya, nah ini ada link-link terkait. Nah, misalnya untuk yang deskripsi dan lain-lain itu sudah ada di website seperti yang saya bilang di awal, nanti tinggal dipelajari, dibaca pelan-pelan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita baca informasi
sekali baca belum paham, coba dibaca ulang, barangkali akan paham. Misalnya hari ini baca belum paham, ya udah kita tinggal dulu, kita baca besok lagi, gitu-gitu. Nggak apa-apa, gitu kan. Makanya kami sangat menyarankan untuk mahasiswa yang ingin ikut program MBKM, silahkan dipersiapkan dan direncanakan. Jangan buru-buru ikut, wah di semester 5 ingin ikut ini biar bisa dikonversi. Nah, tapi tolong dikaji dulu, kalian sudah siap belum dengan kondisi di dunia nyatanya. Karena berdasarkan mahasiswa-mahasiswa yang ikut sebelumnya, itu di dalam program MBKM, itu perlakuannya adalah hampir sama dengan karyawannya. Jadi kalau salah, ya kalian harus memperbaiki. Kalau misalnya tidak bisa, ya kalian nggak akan bisa mengerjakan project real. Jadi kalau kemampuan kalian nggak sampai atau nggak bisa cukup untuk nggak bisa sampai untuk menyelesaikan atau mengerjakan project real, nggak akan dikasih gitu, karena itu berdasarkan seleksi. Ingat, kompetisinya atau kompetitornya pesaingnya itu bukan lagi mahasiswa internal Amikom, tapi dari berbagai universitas negeri gitu, yang akreditasinya A, yang kualitasnya mungkin jauh lebih baik gitu kan, yang di sana juga fasilitas dan lainnya lebih baik gitu. Jadi tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya kalau ingin ikut ini gitu kan. Sama ini semester 7 masih boleh, semester 8 masih boleh ikut. Jadi selama menjadi mahasiswa Amikom, mahasiswa aktif masih boleh ikut. Kemudian ini ada kontak-kontak terkait administrasi. Kalau administrasi semuanya di fakultas ya. Di hotline fakultas juga bisa. Ini kalau misalnya mau konsultasi terkait berkas-berkasnya. Kemudian jangan lupa follow Instagramnya MBKM Amikom. Bisa tanya apa saja nanti di sana gitu kan. Kemudian ada grup MBKM Prodi dan Universitas. Kalau yang Prodi, kami tekankan lagi, di Prodi itu kami hanya mengarahkan terkait konversi ke mata kuliah. Jadi kalau bertanya terkait syarat pendaftaran dan lain-lain, kami ngambil dari apa yang sudah ada di website Kampus Merdeka gitu kan. Dan itu adalah syarat mutlak, kami tidak bisa mengubah atau menyesuaikan gitu. Kalau usulan konversi, klaim konversi, pelaporan kegiatan, logbook yang sudah kami sampaikan tadi, itu masih bisalah dinego-nego, disesuaikan gitu. Gitu dari saya kembalikan ke Pak Yuga. Baik, terima kasih Bu Atik dan Bu Irma atas informasi yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman, lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Monggo, bagi yang mau bertanya, kami persilakan bisa raise atau bisa melalui kolom komentar. Nanti akan dijawab langsung oleh Bu Ati atau Bu Irma. Jadi programnya banyak sekali tadi, panduannya juga sudah cukup jelas. Kuncinya satu, mau mengakses webnya SI. Wah, di sana sudah ada semua ya Bu Ati ya, Bu Irma. Wah, yang disampaikan Bu Irma tadi benar. Jendela informasi, ya itu. Iya, jendela informasi. Jangan sampai ketinggalan informasi Iya. pokoknya. Ayo, teman-teman, monggo. Jangan malu-malu loh. Nanti kalau malu terus di kamar mandi nanti. Oke, Bahaya. Pak Yoga, sambil nunggu Iya, mahasiswa yang mau bertanya, mungkin ini yang kemarin sudah daftar itu ada beberapa iya. pertanyaan. Saya jawab dulu ya. Silakan. Ya, Pertanyaan pertama, apakah magang itu bisa ikut 2 kali? Gitu kan. Kalau ya. magang mandiri bisa 2 kali, bisa magang mandiri dan mitra ya, karena itu berbeda dengan yang Kemdikbud. Tapi kalau misalnya magang yang dari eh, Kemdikbud, nah itu nanti belum tentu bisa gitu. Jadi batasannya itu satu program satu, kalau nggak salah ya. Nanti dicoba saja. Soalnya berdasarkan mahasiswa yang sebelumnya ikut kegiatan, itu mereka hanya bisa ikut sekali saja. Jadi kalau misalnya semester 5 sudah ikut magang bersertifikat, nanti di semester 6 itu tidak bisa daftar lagi. Jadi kenapa seperti itu? Harapannya kalau mahasiswa masih ingin ikut program, itu memilih yang lain, bukan yang magang bersertifikat. Begitu juga ketika nanti misalnya ikut studi independen di semester 6 atau semester 5, maka di semester 7 atau semester selanjutnya itu nggak bisa milih lagi. Karena diberikan kesempatan untuk
mahasiswa-mahasiswa lain. Pendaftar MBKM itu sangat banyak dan biasanya seleksinya itu juga ketat, ya kan? Jadi hanya mahasiswa tertentu yang sesuai kualifikasi ya, sesuai kualifikasi seleksinya yang nanti dia akan bisa ikut programnya gitu. Oke. Kemudian ada Yang lagi nih ini Pak Bu, pertanyaannya. yang kalau mahasiswanya kan di Jogja misal ya, Ah, kemudian lokasi magangnya atau mitranya di luar Jogja, apakah nanti kuliahnya bisa online gitu? Atau gimana mekanismenya? Misalnya ikut ada mahasiswa ya magangnya offline di luar Jogja gitu kan. Nanti di kuliah di semester 5 bagaimana? Nah, kalau di semester 5 itu kan ada konversi mata kuliah ya. Ya, Nah, di konversi mata kuliah, bentar saya share screen dulu di webnya Prodi SI. Jadi di web Prodi itu sudah ada detail mata kuliah. Di sini ya di akademik, kemudian kurikulum dan RPS. Kemudian di sini ada mata kuliah angkatan 21 di bagian kurikulum saja yang bisa dilihat dengan jelas. Nah, di sini kan di semester 5 ada mata kuliah yang bisa diambil ya. Semester 5 ini ada keamanan perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak, tugas proyek produk kreatif, tugas proyek kreatif multimedia, tugas proyek digital bisnis dan vintage. Ini jadikan satu. Kemudian ada data processing, ada sistem rekomendasi dan manajemen proyek teknologi informasi. Ada 24 SKS. Nah, maka ketika ikut magang MBKM 5 bulan gitu kan atau 6 bulan nanti bisa dikonversi 20 SKS. Nah, sisanya 4 SKS mata kuliah konsentrasi itu harus kuliah. Nah, khusus untuk yang mata kuliah konsentrasi ini, jika memang kegiatan magangnya itu di luar Jogja, maka nanti kuliahnya bisa koordinasi dengan dosen pengampunya, gitu. Entah mau sinkronus atau asinkronus, bagaimana nanti koordinasi dengan dosen pengampunya, gitu. oke. Jadinya lebih ke koordinasi ya Bu Ati ya. Pinter-pinternya kita sih sebenarnya negosiasi dan komunikasi dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Jadi supaya Sedikit, ya. Monggo Bu Ati gimana? Sedikit tips. Jadi Ya. kalau misalnya mahasiswa ingin ikut dari semester 5, sebisa mungkin ikut studi independen dulu. Misalnya semester 5 ikut studi independen, semester 6 ikut bangkit, nanti semester 7 baru beneran ikut magang nih. Jadi kalau mau bagus, memang kita harus merencanakan. Misalnya semester 5 ikut studi independen, atau semester 6 ikut bangkit, nanti semester 7 ikut magang. Gitu. Bangkit sekarang ada di semester ganjil dan genap. Gitu. Jadi bisa disesuaikan. Tapi kalau misalnya mau memilih selain tips saya tadi ya boleh-boleh saja. Kan kebutuhan masing-masing berbeda gitu. Oke, Ada siap. lagi Pak Ya. Yoga yang dari form tadi. Ada, ada sebentar Bu Ati. Ini ada satu lagi syarat konversi SKS sama apakah semua bidang baik magang studi independen itu bisa dikonversi. Nah itu berarti pertanyaannya ada dua. Kalau Ya. syarat konversi itu nanti bisa cek di mana ya? Di bagian kurikulum. Syarat konversi. Di sini di MBKM. Nah, di sini ada deskripsi alur. Pokoknya seperti Bu Irma tadi bilang, dibaca-baca, apa namanya, cek-cek setiap menunya. Jadi setiap menu yang kami tulis di sini itu ada isinya yang bisa mencerahkan kalian, gitu kan. Atau bisa memberikan informasi kepada seluruh mahasiswa. Di sini syarat konversinya itu adalah ya mengambil SKS, KRS-an. Jadi syarat konversinya itu adalah mengambil KRS-an, gitu kan. Nanti kalau di prodi dan informasi nanti kami yang akan menyesuaikan capaiannya, gitu. Jadi semua kegiatan mahasiswa itu masih diakomodir, gitu kan. Hanya saja yang perlu diperhatikan terkait yang menghasilkan produk dan tidak tadi, gitu kan. Kalau misalnya mau dilanjutkan ke non skripsi, tapi kalau misalnya hanya ingin dikonversi ke mata kuliah, ya enggak apa-apa. Selain tadi ikut KRS-an sama KRS-an ini durasi kegiatannya. Jadi kan 1 bulan itu 4 SKS ya. Nah di sini kan 1 bulan itu 4 SKS, maka nanti kalian harus merencanakan nih kegiatannya berapa bulan, terus konversinya berapa.
gitu. Nah, di sini ada simulasinya, ini ada misalnya angkatan 2021 semester 5 ada 24 SKS ya, 8 wajib, 4 berkonsentrasi sama ini belum diubah, nanti kami ubah ya. Ada wajib sama pilihannya, SKS pilihannya ini berubah nanti. Gitu. Jadi nanti yang konsentrasi itu nggak boleh di konversi. Jadi intinya hanya mata kuliah konsentrasi saja yang tidak di konversi di semester 5. Sama untuk yang di semester 6 itu adalah metodologi penelitian. Ini tidak boleh dikonversi. Gitu. Oke. Jadi semuanya sudah lengkap ya teman-teman di websitenya Prodi SI. Nah itu tadi sudah disampaikan Bu Ati juga. Ada satu lagi Bu Ati ya. Tadi kan maksimal 20 SKS. Nah itu yang 4 SKS nanti ngambil matkul apa Bu? Nah sedangkan Mas Yulianto ini rencana ambil MSIB di semester 5. Konsentrasi berarti. Konsentrasi berarti ya yang 4-nya. Ya ini udah ada jelas nih. Sudah terpampang jelas nih Mas Yulianto ya. Nanti dicek di webnya SI ya. Semua sudah Jadi lengkap. ya, jadi semua mata kuliah yang ditawarkan di semester 5 itu nanti diambil, kemudian untuk yang konsentrasi itu kuliah gitu. Kuliah di kampus. Karena kalau konsentrasinya SI ini kan berbeda dengan di universitas lain atau di kampus lain gitu. Jadi sebaiknya memang di kuliah gitu kan. Ada kuliahnya gitu. Oke. Itu Mas Yulianto ya penjelasannya. Ada lagi teman-teman, monggo. Ini mumpung loh, mumpung ketemu Bu Ati, Bu Irma, nanti akan diberikan pencerahan biar Anda tidak tersesat nanti. Nah, itu. Biasanya pada bingung lah. Sekarang sudah dijelasin semuanya, sudah dikasih tahu clue-cluenya dan informasinya bisa diakses di mana. Nah, itu. Nah, yang jadi Oh, tambahan permasalahan. Pak Yoga. Monggo Bu Ati. Mbak Yoga, tadi terkait apakah semua bidang magang studi independen bisa dikonversi? Bisa ke mata kuliah, tapi kalau untuk kalau konversi ke mata kuliah bisa ya. Jadi semua kegiatan itu kami akomodir, kami perjelas lagi nih. Jadi semua kegiatan MBKM itu kami akomodir untuk dikonversi sesuai dengan durasi kegiatannya dan kegiatan yang dilakukan gitu. Mau kompetensinya tester, sistem analis, digital marketing bisa dikonversi ke mata kuliah gitu kan. Namun jika ingin dilanjutkan ke non skripsi itu harus ada produknya gitu. Seperti itu jadinya. Iya, kalau nanti di non-skripsi memang wajib ya produknya. Nah, kalau yang nggak pakai produk ya hanya sebatas konversi ya berarti ya. Jadi teman-teman nanti kalau memang niatnya ke non-skripsi itu ya kembangin ke produk. Ya. Nah, nanti akan juga dibahas ya non-skripsi itu ya berarti ya di pertemuan selanjutnya ya, di koordinnya menyapa selanjutnya ya. Ini ada dibahas. Ya, nanti akan dibahas lagi kalau yang khusus non-skripsi. Gitu. Teman-teman juga jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Ini kayak Mm-mm. jalur cepet ya Pak Yoga. Betul, Benar-benar wus akselerasi itu. gitu ya buat lulus gitu. Jadi jangan sampai dirancang aja dari depan mau apa, magang di mana, Ya, goalnya kalau bisa produk biar langsung nanti pendadaran dan lain sebagainya itu sejalur dan cepet gitu loh. betul, Bu Pokoknya ini Irma. kesempatan banget, jangan sampai sia-sia. Ayo Iya, semangat. itu pelaporannya pun juga Simple, iya. Iya, simpel, nggak lengkap. simple sih. Nah, lengkap Lengkap, itu, lengkap, lengkap. lengkap. Oke. Cuma kan nggak terlalu banyak kayak skripsi. Iya, Tapi betul harus banget. lengkap. Iya, Oke, Bu Ati Wilma, ada pertanyaan lagi nih. oke. Untuk klaim konversi itu dibukanya kapan? Apakah harus up laporan akhir di Inapsi terlebih dahulu? Nah, Nah, nanti untuk klaim juga. konversi nanti akan diarahkan sendiri. Ya, Jadi di Inapsi itu kami masih belum sempurna, memang masih dalam tahap pengembangan. Jadi kalau klaim konversi harusnya kayak tadi Bu Irma sampaikan ya, bahwa harus mengajukan usulan dulu. Nah, nanti akan diarahkan oleh prodi kapan mahasiswa itu mengisi usulan konversi, kemudian nanti kapan klaimnya gitu. Karena kalau di sistem informasi di Inapsi ya, di aplikasi Inapsi itu yang kami desain itu bisa lebih mempermudah untuk pengelolaan kami gitu kan, mau usulan konversi, mau klaim konversi, begitu. Karena kan di dalam setiap semester itu mahasiswa SI yang ikut kegiatan itu banyak sekali gitu. Semester ini itu ada 40 lebih, sekitar 45. Nah,
semester ganjil kemarin itu ada sekitar 70 gitu. Jadi kan banyak ya gitu. Nanti kami informasikan semuanya kok. Jadi kalau misalnya mahasiswa diminta join grup, nanti join, nanti semua informasinya di sana. Apa yang kami arahkan nanti dilakukan gitu. Nanti kami semua arahkan kok gitu. Nah, yang lebih seperti itu, Mas Muhammad Nurul. Ayo teman-teman yang lain, mumpung loh ini, wah ini memang agenda khususon. Wah, silahkan ini kapan lagi loh bisa tanya-tanya langsung. Ini mumpung pas banget ini momennya teman-teman. Ini Bu Irma, Bu Ati udah standby loh ini. Dari pagi mau berbagi ilmu atau berbagi informasi. Gitu. Ayo, nggak usah malu-malu. Itu ada pertanyaan lagi. Bentar. Oke, ada pertanyaan dari Mas Mairiko Ale. Kalau ikut MBKM semester 7 kan sudah tidak ada tanggungan SKS tuh berarti. Hanya tinggal skripsi nama SKS ya. Jadi semester 7 itu cukup bayar SPP tetap dan tidak ngambil KRS atau gimana? Nah, sedangkan Nah, Mas Riko ini sudah ikut, sudah daftar studi independen dan bangkit. Monggo berarti. jadi kalau misalnya ikut programnya di semester 7, ini berlaku ya untuk studi independen, bangkit, magang bersertifikat, magang mandiri mitra gitu kan. Yang menghasilkan produk. Nah, maka nanti di semester 7 itu tetap bayar SPP tetap dan ambil KRS skripsi. Jadi syarat mahasiswa bisa ikut kegiatan itu adalah mahasiswa aktif. Caranya aktif ya mengisi KRS. Jadi harus ngisi KRS skripsi. Kemudian strateginya nih sekalian ya. Kalau misalnya mau biar lulus eh, maksudnya biar di semester 8 itu tinggal ujian pendadaran. Bisa tidak? Bisa. Jadi sebisa mungkin di bulan Desember atau Januari itu produk yang akan diklaim ke non skripsi misalnya itu sudah setengah jadi atau sudah 60% jadilah atau 50% jadi. Terus coba bikin laporannya atau coba pelajari proposal non skripsi. Kemudian nanti submit di bulan Januari itu. Submit apa? Submit proposal non skripsi diajukan. Jadi ketika sudah punya bahan untuk dijadikan ke non skripsi bulan Desember atau Januari di awal bulan ya kami bukanya itu nanti bisa mengajukan proposal non skripsi. Terus nanti bisa bimbingan gitu-gitu. Nah, nanti untuk pengerjaan laporan non skripsinya ya ke pembimbing yang ditunjuk gitu. Kalau misalnya sudah mengerjakan, nanti di bulan Februari bisa minta ACC skripsi untuk ujian pendadaran di bulan Maret. Itu cara kalau yang mau Ya. lulus itu cepat gitu kan. Tapi kalau misalnya semester 7 hanya ikut kegiatan saja tanpa non skripsi ya tetap tadi sama. Hanya KRS-an dan registrasi gitu, KRS skripsi. Terus nanti di semester 8 ingin ikut lagi, ya udah gitu kan. Misalnya strateginya adalah semester 7 ikut studi independen atau ikut bangkit untuk mendapatkan produknya biar jadi sebagai bahan non skripsi di semester 8. Nah, semester 8 nggak mau nih cuma ngerjain uh, non skripsi atau ngerjain skripsi saja, maka nanti bisa ikut program yang lain. Boleh gitu. Asalkan bisa saja. Itu kira-kira sudah bisa dipahami belum Mas Riko? Mas Riko. Aman, siap. Semangat Mas Riko. Ayo, semangat ikut programnya ya. Nah, jadi banyak sekali teman-teman apa namanya tips dan ya Mas apa namanya trik dari Bu Ati atau Bu Ilma nanti. Eh, apalagi kalau di semester 6 itu ada program MSIP nggak sih Bu Ati? Semester 7 Oh, 6, ada genap ada ya 6 kalau 6. ada genap hanya saja untuk yang program selain apa namanya programnya kan sudah ditutup bulan Juni kemarin ya. Oh iya, Bulan Juni kemarin. 6. Maka nanti kalau misalnya semester 7 belum berkesempatan ya boleh nyoba magang mandiri boleh. Nanti Ya, misalnya semester 8 mau ikut lagi ya silahkan ya. gitu. Minimal semester 5 ya Bu ya? Iya minimal semester 5. Semester 5. Nah ini, mau tanya ada Mas Andrian nih Bu Ati. Mas Adrian Wahyu, di kampus Merdeka, studi independen tertulis minimal semester 4.
Nah, tapi saat pengajuan kan terdeteksi masih semester 3 karena transkrip nilai masih dianggap ya 68 SKS ya berarti ya. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap seleksi dari kampus Merdekanya? Nah, apa ada contoh dari pengalaman mahasiswa angkatan sebelumnya? Itu. Kalau misalnya berpengaruh terhadap seleksinya, kurang tahu saya. Nanti Ya, bisa ini kan ya, karena memang kami jujur di prodi hanya mengurusi atau mengelola yang terkait dengan usulan konversi, maksudnya dengan konversi mata kuliah, dengan pelaporan, pencatatan, begitu-gitu. Terus kalau apa ada contoh pengalaman? Sepertinya ada, tapi saya lupa karena saya sering koordinasi dengan Bu Rifda selaku koordinator studi independen begitu kan dari kampus dari Amikom gitu kan. Nah, mungkin nanti kalau misalnya mau lebih jelas bisa DM ke Instagramnya ya, MBKM Amikom gitu. betul. Tapi begini Mas Adrian, kalau saran saya ya jangan buru-buru. Misalnya semester ini nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Nanti bisa ambil di kesempatan lagi di semester 6, 7, dan 8 gitu, atau semester 6 dan 7 lah gitu kan. Jadi biar semesternya itu diakui. Kalau studi independen dan magang bersertifikat itu setiap semester ada. Nah, yang jadi tambahan nih Bangkit itu sekarang setiap semester ada. Gitu. Semester ganjil genap itu ada Bangkit. Karena memang mereka buka di ganjil genap. Kalau dulu tidak ada gitu. Jadi bagi mahasiswa yang misalnya semester ini belum bisa karena kendala administrasi dan lain-lain, nyoba aja di semester depan. Artinya mungkin memang belum saatnya uh, mengikuti kegiatannya itu gitu. Ingat ya, ketika mengikuti kegiatan itu kalian harus siap mental dan semuanya. Semuanya harus siap. Jadi kalian di sana menghadapi apapun itu harus siap, gitu kan. Karena kita nggak tahu mitranya bagaimana ya. Ya harapannya sih baik semua. Cuman ya tidak tahu ya di dalam dunia industri kan biasanya berubah-ubah gitu kan. Gitu. Itu Mas Adrian. Nah, Oh, ini kalau ini Mas ah, Dava, Mas Dava bisa udah ya, pengalaman nih karena udah semester 6 ya. ya. Tidak ngaruh memang desain seperti itu. Nah, ini malah contohnya langsung nih. Mas Malah Dava. contohnya langsung. Ya, Cuman saran saya ya tadi itu, jangan buru-buru kalau memang belum bisa, ya udah nanti. ya. Tapi kalau mau Kalau dicoba ya mm-mm. silahkan, nggak apa-apa gitu, Mas Adrian ya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain, monggo. Yo, yang lain silahkan. Mumpung loh ini, ayo, ayo, ini mumpung banget ini. Kapan lagi nih? Terus ada mungkin dari Bu Ilma ada tips untuk Tips apa ya untuk menjalani magang iya mungkin dijaga mungkin semangatnya ya, hmm, kesehatan mental katanya kalau anak sekarang tuh Pak Yoga. apalagi Bu Ilma pernah Heeh. berpengalaman di industri tuh. Ya jadi tetap ketika menjalani magang ya itu kan hal baru ya, kita kan belajar hal baru gitu. Jadi pasang surut emosi itu pasti ada gitu. Yang penting jangan nyerah di tengah. Pokoknya hajar gitu aja sampai selesai. Gitu. Ya, Itu aja sih. Kalau yang sekarang anak-anak magang ada juga yang seperti itu gitu. Jadi semangat dari awal pokoknya Bismillah gitu ya. hmm. Selesaiin. Gas pokoknya. Gas pokoknya. Pokoknya Sama ini tambahan untuk menyambung Bu Irma tadi, ketika melakukan kegiatan sebisa mungkin kalau ada kendala atau apa tuh dikomunikasikan. Iya. Komunikasikan dengan baik ke mentor, ke atasan, ke rekan tim gitu kan. Jadi komunikasikan dengan baik. Jangan Iya. kalian hanya diam terus apa namanya tidak melakukan apa-apa, ternyata kalian malah stuck di situ, tidak bisa menyelesaikan kegiatannya, tidak bisa menyelesaikan proyeknya gitu-gitu. Jadi harus sebisa mungkin komunikasi yang baik dengan atasan, dengan mentornya dan rekan timnya. Dibedakan juga DPL dan mentor ya kan didampingi ya, oleh kedua pembimbing tersebut gitu. Kalau DPL kan dosen pembimbing lapangan atau dosen di Amikom ya Mbak. ya, Kemudian betul. kalau mentor ya di tempat magang Anda. Oke, itu tipsnya. Oh ya, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mas Yulianto nih. Mas Yulianto lagi. Kalau ngambil studi independen
cuma tidak sesuai dengan prodi. Maksudnya studi banding ilmu yang lain ini yang dimaksud. Nah, apakah masih bisa dikonversi? Sepertinya tidak ya berarti ya kalau beda bidang karena capaiannya beda atau Bu? Kalau beda bidang tidak bisa, tapi kalau misalnya masih dalam bidang komputer ya kayak sistem analis, tester, kemudian digital marketing, itu kan masih kan ada mata kuliahnya, maksudnya kalian diberikan juga terkait bisnis gitu kan, terkait cyber itu juga ada gitu kan, terkait AI juga ada. Jadi kalau misalnya masih berkaitan dengan capaian di prodi, kami masih bisa mengakomodir, tapi kalau misalnya tidak, ya tidak gitu. Namun ketika mahasiswa ingin ikut dan tidak dikonversi nggak masalah gitu. Misalnya nanti ikut studi independen yang bidangnya itu adalah eh, apa ya? Contohnya apa Mas Yulianto bidangnya? Oh Cyber bisa, security, masih bisa data analis banget, tuh masih bisa bisa, banget itu bisa Bu, itu bisa, bisa bisa, banget itu. Tak kirain bisa. bidangnya yang HI atau bidang hukum, nah itu nah, hukum cyber security gini oke lah Mas. Nah, itu. Cyber security sama data analis tuh masih masuk karena nanti di cyber security memang mungkin ada bagian tertentu yang atau materi tertentu yang diarahkan ke cyber security tapi mungkin ada kaitannya dengan sistem informasi, ada apalah gitu dengan teknologi. Nah, nanti kami masih mengakomodir gitu. Penting juga Cuman tuh cyber Iya, sekarang. data iya analis juga penting. penting banget tuh. Penting Wah, juga. penting juga itu dua-duanya. Nah, itu bisa itu Mas Peluangnya Yuda. besar banget Oke banget di tuh. Indonesia. Ya, sekarang banyak yang butuh remote lagi. Enak kan kerjanya di rumah, nggak Betul. perlu ngantor. Nah, itu Mas Yulianto. Bisa Kalau kalau dimengerti ya. konversi ke mata kuliah bisa, tapi kalau Bisa. untuk konversi ke non skripsi, nah kita lihat dulu di cyber security sama data analis. Itu Ya, outputnya apa, projectnya apa, Ya, produknya apa? ya produknya apa, betul. gitu. Hmm. Oke, ayo. Ada lagi teman-teman yang lain. Ayo, mumpung banget loh ini. Wah, mumpung banget orang saya, mumpung banget ini. Kapan meneh nah itu? Kapan lagi? Ayo, ayo sambil di ini ya angkatan 2021 ya mayoritas ya. Kalau grup-grup magang itu biasanya Iya. Nah ini di-share lewat IG. Biasanya kami invite, soalnya Invite selama ya. ini kami masih belum terkonsep baru peralihan dari akreditasi ke pekerjaan internal prodi, jadi kami masih penyesuaian. Ya, Nanti rencananya ada sih kami share-share, tapi nanti mungkin gitu ya. ya. Tetap oke. aman ya buat yang magang, tetap ada grupnya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Indah. Mbak Indah Susilawati tanya terkait ketika kita sedang magang itu yudisium. Apakah masih bisa dilanjutkan nggak karena magang merdeka? Magangnya apa dulu nih ya, yang punya eh, Magang magang bersertifikat. sertifikat? Bisa kayaknya Mbak ya? Jadi begini, ketika seorang mahasiswa di semester 7 ya, semester 7 biasanya yang sudah mengerjakan non skripsi misalnya karena punya produk dari program studi independen sebelumnya, kemudian di semester 7 nanti ikut lagi magang, kemudian nanti di dalam semester itu misalnya di bulan tertentu melakukan pendadaran gitu kan. Terus nanti yudisium bagaimana? Boleh atau tidak? Kalau saran saya sih begini, kalau magang kampus Merdeka ini biasanya bulan Juli sudah selesai kan. Nah, bulan Juli sudah selesai, maka kalau mau pendadaran, pendadaran dulu. Yudisiumnya kapan? Yudisiumnya mengikuti yang bulan Juli. Jadi akhir Juli itu kegiatan magangnya selesai, Us- kegiatan magangnya selesai, nanti yudisiumnya lulus juga gitu. Jadi sebisa mungkin kalian pakai strategi gitu kan. Kalau misalnya mau tanya, boleh nanti kurang jelas tanya ke saya gitu kan. Biasanya saya via email atau chat Gmail pasti dibalas kok. Itu strateginya kayak gitu. Kalau soal wisuda, wisuda itu kan hanya seremoni. Misalnya wisudanya di bulan Oktober, mahasiswa sudah bekerja, tidak masalah gitu kan. Yang Ya, penting yudisiumnya sudah lulus dulu gitu. Wisuda itu kan hanya seremoni. Jadi ya, bukan berarti kalau misalnya belum wisuda kalian belum bisa kerja. Jangan salah ya. Ada beberapa alumni yang dia itu yudisium yudisium
selesai tapi belum wisuda udah kerja ya enggak apa-apa gitu kan. Syarat-syarat atau berkas untuk itu bisa nego kok. Jadi gitu ya Mbak Indah ya, dan teman-teman yang lain mungkin saya resume saja kalau memang mengikuti kegiatan di semester 7 atau 8 yang sangat dimungkinkan di semester itu akan lulus pendadaran dan yudisium, sebisa mungkin pendadarannya dilakukan mendekati bulan selesai magang. Kemudian untuk yudisiumnya dilakukan di bulan selesai magangnya. Biasanya di bulan Juli sudah selesai. Begitu, Pak Yuga. Oke, sebentar. Kabelnya nyangkut ini sebentar. Oke, itu Mbak Indah ya tadi dari Bu Ati. Silakan. Nah, oke. Ayo ada lagi teman-teman. Nah, ini ada Mas Ibrahim tadi, Bu Ati, Bu Irma. Kalau sudah daftar studi independen dan misal diterima terus tidak diambil, apa konsekuensi ke depannya? Apakah semester berikutnya tidak bisa ikut MBKM lagi? Nah itu berisiko juga sih programnya Dikbud itu kalau udah lolos jangan main-main ya teman-teman ya. Betul, tolong It- Itu diperhatikan juga berlaku ya nggak cuma teman-teman. buat mahasiswa loh, itu berlaku ketika dosen pun juga sama loh. Ya, pembimbing juga. Jadi Begini komit, Pak Yuga, komit. Iya, enggak Pak itu kan. Yuga dan Bu Irma. Iya, Ini sedikit sharing ya. Kalau jawaban pastinya saya belum tahu ya Mas Ibrahim ya. Masih perlu dikonfirmasi. Tapi begini, di semester lalu, semester genap, sekarang genap ya, semester ganjil ya. Atau bulan apa sih ya? Bentar, saya ingat-ingat dulu. Jadi di awal semester genap kemarin di bulan Februari itu ada mahasiswa yang konsultasi ke saya gitu kan. Kebetulan mahasiswa wali saya ya. Dia itu daftar banyak program. Jadi kan memang surat rekomendasi bisa dipakai untuk mendaftar banyak program kan. Satu program misalnya banyak mitra itu bisa gitu. Misalnya studi independen tapi mitranya 3, daftar ketiga. Nah, kalau misalnya ketiga-tiganya diterima, kemudian dia hanya milih satu, yaitu hak mahasiswa kan. Tapi untuk kedepannya diterima di mitra yang sama atau tidak, itu kemungkinan ya dia mitra mungkin punya hak ya, punya hak untuk tidak menerima. Tapi kalau misalnya untuk daftar ke studi independen dengan mitra yang lain, itu bisa gitu. Jadi misalnya UI UX itu kan mitranya nggak hanya satu ya, ada banyak. Ada Binar Academy, ada Bisa AI, ada nanti dari Maxim Academy, ada Decoding, ada Skillful gitu, ada banyak sekali. Jadi kalau misalnya eh, diterima dan tidak diambil, ya boleh-boleh saja, itu hak mahasiswa juga. Tapi kalau bisa ke depannya mau daftar, cari mitra yang lain untuk amannya gitu. Karena bisa jadi si mitra yang sebelumnya kita tolak, itu dia punya hak untuk menolak juga gitu, otomatis menolak gitu. Mungkin nanti kami koordinasikan dengan tim MBKM Universitas. Mereka ada tidak kemungkinan jawaban pastinya. ya. Itu Mas Ibrahim. Atau nanti bisa ke hotline-nya MBKM ya Bu Ati ya. Nah itu kalau terkait konsekuensi. Tapi ya Instagram. Instagramnya MBKM ya. Oke. Tapi ya apa namanya, kalau program dari pemerintah itu ya riskan juga sih sebetulnya. Itu. Oke, ada lagi teman-teman. Monggo, ini masih kita sampai jam berapa Bu Ati ini? Saya dari narasumber nih. Narasumbernya Bu Ati Utama sampai jam berapa ini? Nanti Sebenarnya biar mereka bisa tanya ke saya. iya. Oke. Kontak email saya ada di website SI yang dosen itu. Pasti saya balas kok kalau email saya. Balik ke website kan. Oke, teman-teman, jangan lupa presentasi ya kegiatan. Nah, kapan bisa mengurus surat menyurat untuk magang mandiri, Bu Ati? Ini magang mandiri nih, Mas Ramadan. Untuk magang mandiri itu surat menyuratnya nanti di bulan Agustus, Juli Agustus lah gitu. Akhir Juli nanti dicek saja di webnya FIK. Kemudian apa namanya? Kalau belum bisa ya, kalau misalnya mau pasti itu nanti bisa itu kan aja tanya ke hotel fakultas. Jadi kalau di webnya FIK nih ya,
di webnya FIK itu web FIK. Nah, ini ada website FIK kan. Di pelayanan mahasiswa pengajuan surat, nah nanti kan muncul seperti ini. Nanti di paling bawah ini ada hotline-nya nih. Nah, ini ada hotline-nya nih di sini. Bisa tanya saja lebih jelasnya. Karena memang untuk yang semester ganjil, nah itu biasanya dimulainya sekitar Agustus atau akhir Juli. Gitu. Oke, gitu Mas Ramadan ya untuk terkait administrasi surat menyurat. Nanti Disiapkan saja gitu ya kan. dicek. Dipelajari dulu Mm, misalnya membuat draft proposalnya dan lain-lain. Karena di Inapsi pun untuk semester ganjil itu kita bukanya bulan Agustus. Jadi belum bisa submit untuk yang semester ganjil gitu. ya. Mungkin Yuk. nanti kami buatkan semacam timeline ya, tapi itu tidak pasti ya, tentatif begitu. Seperti itu, Mas Ramadan. Ada lagi, monggo teman-teman yang lain. Nah, silakan ini, yuk. Ini banyak yang join ternyata Bu Ati. Habis kuliah kayaknya langsung pada bergabung ini. Selesai kuliah nih, Pak. Iya, saya kuliah ini. Ayo, teman-teman yang lain ini. Jangan lupa isi presensi ya, teman-teman ya. Nah, ini. Sebagai bukti kehadiran. Mungkin sudah cukup saja Pak Yoga. Nanti biar kalau ada yang mau bertanya bisa melalui media lain. Oke, baik. Bu Atik, Bu Irma, eh, teman-teman sekalian. Demikian untuk acara inti yang disampaikan Bu Atik dan Bu Irma yang sangat luar biasa, yang sangat lengkap sekali. Teman-teman tinggal mau nggak baca panduannya di webnya SI ya, itu kuncinya mau membaca. Nah, apa namanya istilahnya ikro, nah itu orang Muslim ya. Bacalah, bacalah panduannya karena keberhasilannya tentu saja ya kita harus taat dan tertib terhadap panduan yang sudah ditetapkan. Oke, menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Tapi sebelum penutup kita foto bareng dulu deh. Monggo teman-teman bisa on cam, bisa on cam untuk apa namanya? Saya ambil screenshotnya ya. Oke, ayo sama on cam nih, Mas Adrian. Masih kau cuma Mas Andi loh yang on. Mas Ibrahim lah, ayo on cam aja, nggak usah malu-malu. Itu, wah Mas Nurul Arif ini anu nih, kayaknya anu udah ikut bangkit kayaknya. Aduh, udah mau selesai program bangkitnya ini. Malah di off cam. Mbak Indah silakan. Nah, yang lain, yuk. Ya udah kalau ada halangan yang sudah on cam saja, ya. Saya hitung 1, 2, 3. Ya lagi 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Ya lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Tadi kita buka dengan doa, kita akhiri juga dengan berdoa agar apa yang kita peroleh bisa bermanfaat dan barokah tentunya ya. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kami persilahkan. Berdoa selesai. Demikian untuk acara Kaprodi Menyapa pada hari ini, tanggal 7 Juli 2023. Saya selaku pembawa acara atau moderator, mohon maaf apabila selama dalam membawakan acara banyak kesalahan atau tata kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya dan juga Bu Irma Batik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pemaparannya hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di agenda selanjutnya.